adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, mantap. Nah adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi adik-adik itu tidak dapat mengurangi rasa semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, mari berdiri, kita menyanyi Aku Anak Raja. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari yang indah ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, agar dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Hai kawan, tahukah kamu? Sungguh senangnya naik kereta bus. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita kita pada minggu ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Jaga kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga firman-Mu ini boleh menjadi contoh teladan di dalam kehidupan kami. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Ya, dahsyat dan luar biasa. Sekarang kita akan mendengarkan cerita untuk 1 minggu ke depan. Tetapi sebelum itu, Kak Medi akan tanya, apa judul cerita kita minggu lalu? Ya, benar. Judul cerita kita minggu lalu yaitu Rumah di Atas Batu. Rumah di Atas Batu. Nah, minggu lalu kita juga diberi nats hafalan untuk kita hafal bersama-sama. Terambil dari mana adik-adik? Ya, terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22a yang berbunyi, hendaknya kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kasih dalam Tuhan, cerita minggu hari ini akan kita lanjutkan bersama-sama. Di sini Kak Medi ada membawa uang. Ini uang 2.000.
Ini uang 5.000, ini uang 10.000, dan ini uang 20.000. Kalau saya tanya adik-adik, apa kegunaan uang itu? Pasti kita mengatakan semua bahwa digunakan untuk membeli. Dan ketika kita gunakan untuk membeli, maka uang itu habis. Adakah caranya sehingga uang kita itu bisa berkembang atau bertambah? Banyak caranya. Salah satunya kita masukkan ke dalam tabungan bank, Simpedes, BRI, atau Mandiri, atau BNI. Atau juga banyak orang yang rajin menggunakan uangnya membeli bahan-bahan tempe, terigu, dan lain-lain sebagainya untuk dijadikan kue dan dijual, dan uangnya akan bertambah. Nah, berhubungan dengan itu, cerita kita minggu ini akan bercerita tentang 3 orang dan talentanya. 3 orang dan talentanya. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, cerita ini menceritakan tentang orang kaya dan 3 hambanya. Orang kaya ini orang yang sangat rajin, selalu berusaha dan terus berusaha, sehingga hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hartanya semakin lama semakin banyak, dan sangat banyak, seperti pundi-pundi ini. Nah, satu ketika si orang kaya ini akan pergi berlibur sambil berurusan tentang urusan bisnisnya. Maka dia memanggil 3 orang hambanya. 3 orang hambanya. 3 orang hambanya ini akan diberi pertanggungjawaban untuk mengembangkan usaha yang dimiliki oleh orang kaya ini. Yang pertama, dia memanggil hambanya yang pertama, yang rajin, yang pintar, yang penuh dengan semangat. Dan dia mengatakan, orang ini akan saya berikan 5 keping perak. Maka dia memberikan 5 untuk dikembangkan. Kemudian dia memanggil hambanya yang kedua dan memberikan 2 keping uang. Dan dia meminta supaya hartanya ini, uangnya ini untuk dikembangkan. Kemudian bapak si kaya ini memanggil hambanya yang ketiga dan memberikan 1 keping uang. Lalu si kaya itu berharap kepada ketiga hambanya ini agar ketika dia kembali, harta itu bertambah dari apa yang ia berikan. Dan seperti itulah cerita kita minggu ini bercerita tentang 3 orang dan talentanya. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, hamba yang pertama yang diberikan 5 keping uang emas ini berpikir apa yang harus dia lakukan. Lalu dia mengambil uang tersebut dan membeli segala macam kayu, perabot, dan lain-lainnya, sehingga dia membuat kursi, meja, dan lain-lain sebagainya. Minggu, bulan, pundinya bertambah dari 5 menjadi 6, 6 menjadi 7, 7 jadi 8, sampai dengan 10. Dan begitu pula dengan hamba yang kedua, mengambil uangnya dan membeli biji-bijian, sayur-sayuran, membeli jagung, membeli ubi, membeli lombok, merica, dan mengembangkan. Sehingga pada tiba saatnya dia memetik
dan pundi-pundinya semakin bertambah. Hari demi hari bertambah 1 pundi dan menjadi 2 pundi. Dan datanglah hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga ini berpikir, mau saya apakan ini uang saya? Sedikit sekali, cuma 1 keping. Tidak berharga untuk saya gunakan. Lalu dia mengambil sekop dan pergi menimbun uang tersebut. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Dari ketiga orang tersebut terus berusaha, dan ketika tiga waktunya datanglah sang pengusaha itu, orang kaya itu, dan memanggil ketiga hambanya itu. Lalu si hamba yang pertama datang. Hai hambaku, bagaimana 5 talenta yang engkau pakai ketika saya pergi ke luar negeri? Ini Pak, dari 5 sekarang sudah menjadi 10 keping. Lalu orang kaya itu sangat bergembira. Wow, sangat luar biasa. Engkau memang hambaku yang paling baik, yang paling rajin dan paling setia. Masuklah ke dalam rumah dan berpestalah bersama dengan saya. Lalu dipanggillah hamba yang kedua. Hai hambaku, bagaimana perkembangan 2 talenta yang aku berikan kepadamu? Ini Tuhan, 2 talenta yang Tuhan berikan kepada saya sekarang sudah menjadi 4 talenta. Sungguh luar biasa hambaku yang setiawan. Engkau telah mempergunakan tanggung jawabmu dengan baik, sehingga apa yang aku berikan engkau kembangkan dari 2 menjadi 4. Masuklah ke dalam dan berpestalah bersama dengan aku. Lalu datanglah hamba yang ketiga. Hai hambaku yang malas, bagaimana harta yang aku berikan kepadamu sebelum saya berangkat ke luar negeri? Lalu hamba ini mengatakan dengan lesu, maaf Tuhan, talenta yang Tuhan berikan kepada saya karena sedikit dan saya takut gunakan, sehingga itu saya tanam dan sekarang saya gali dan saya kembalikan kepada Tuanku. Lalu orang kaya ini marah. Kau hamba yang pemalas, karena kau malas maka engkau akan kuberikan hukuman. Lalu hamba ini dimasukkan ke dalam tahanan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, siapakah orang kaya yang dimaksud di dalam cerita kita pada minggu ini? Orang kaya yang dimaksud dalam cerita kita minggu ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan yang memberi kepada kita macam-macam talenta setiap orang. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, dan ada yang lebih. Dan talenta-talenta itu diberikan kepada kita untuk kita pergunakan dengan baik, sehingga talenta-talenta itu semakin hari semakin berkembang. Dan firman ini mengajarkan kepada kita supaya kita anak-anak sekolah minggu yang ada sekarang ini mau setia kepada Tuhan, mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan mengembangkan talenta-talenta yang diberikan kepada kita. Talenta-talenta itu ada di sekitar kita. Misalnya, rajin membaca Alkitab, rajin membaca firman Tuhan, rajin membaca renungan, rajin berdoa, mau bersaksi tentang kebenaran, mau berbuat baik, dan sebagainya. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu,
Tuhan datang untuk mencari anak-anak sekolah minggu yang setia, yang mau mendengarkan perintah Tuhan. Kakak-kakak yang setia, yang mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Orang tua yang setia, yang mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita semua yang mau percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan dan menambah-nambah apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya. Baik adik-adik, demikianlah cerita kita minggu ini dengan judul 3 orang dan talentanya. Dan nats hafalan kita untuk minggu ini terambil dari Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10 kita sebutkan bersama-sama. Barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Amin. Sungguh senangnya naik kereta bus. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu, mari kita menyanyi Bapa, Ku Datang Padamu. Sungguh senangnya naik kereta bus. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana Engkau telah menyertai kami dan memimpin kami di dalam sepanjang ibadah kami hingga pada saat ini. Dan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menceritakan tentang 3 orang dan talentanya. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan memberikan semangat baru, kekuatan baru bagi kami untuk semakin setia dan mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga hari demi hari kuasa Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus melingkupi kami, dan kami akan menjadi anak-anak sekolah minggu yang setia dan takut akan Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada saat ini pula kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, mendoakan teman-teman kami yang ada di rumah masing-masing ya Tuhan. Engkau jaga kami, Engkau pelihara kami ya Tuhan. Melalui firman-Mu ini, mempersatukan iman kami kepadamu, bahwa tidak ada sesuatu pun yang menghalangi kami untuk datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat teman-teman kami yang ada di dalam kesakitan ya Tuhan. Kau berkati segala usaha yang dilakukan oleh orang tua, para medis, sehingga teman-teman kami itu boleh pulih dari penyakitnya, dan kami sama-sama boleh memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan di minggu-minggu yang akan datang. Bapa di dalam surga, pada saat ini pula kami berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun, yang bersuka cita
Engkau genapi sukacita mereka ya Tuhan, sehingga umur yang bertambah itu akan menjadi berkat baru dalam kehidupan mereka. Dan dengan pertambahan umur ini, mereka akan semakin ingat akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta, buat majelis, buat kakak-kakak pembimbing yang terus berusaha untuk melakukan pelayanan di dalam kondisi seperti ini ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat ya Tuhan, sehingga walaupun kami di rumah, dengan usaha mereka, kami boleh terus mendengarkan dan melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Bapa di dalam surga, pada saat ini pula kami berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati pemerintah dan para medis yang terus berusaha untuk bagaimana hingga penyakit corona ini boleh berakhir dengan baik, dan kami boleh kembali berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada saat ini pula kami anak-anak-Mu telah memberikan tanda ucapan syukur kepadamu. Engkau berkati itu ya Tuhan, sehingga dapat berguna baik di dalam pelayanan kami. Bapa di dalam sorga, ini doa syafaat kami, doa syukur kami, doa permohonan kami yang kami bawa kepadamu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan penebus dosa kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senangnya naik kereta bus. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan. Happy Yeye, Happy Yaya. Mari adik-adik untuk bangkit berdiri. Lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan-Mu hingga pada saat ini, di mana nyata pada hari yang indah ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Semoga yang kami dengarkan pada hari ini dapat tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami aplikasikan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Dalam nama anak Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, tetap di rumah, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan rajin cuci tangan, dan tetap berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah. Sungguh senangnya